قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Hadirin mukarramin minal ulama wal a'izza yang kami muliakan, para alim, para ulama, para ustaz, guru yang kami muliakan, orang tua kami yang senantiasa istiqomah melaksanakan salat berjamaah di musala ini. Saya doakan kepada ibu yang rajin salat di musala ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala murahkan rezekinya, amin. Allah berikan kesehatannya, amin. Allah karuniakan anak yang saleh dan salehah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya menanya ini makin maju atau makin mundur? Apa yang maju? Saatnya. Tapi kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya teringat asar Bapak dan Ibu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-19, ini ada keutamaan Bapak Ibu, ada keutamaan yang Allah berikan yang tidak diberikan oleh orang lain yang enggak sholat tarawih pada malam hari ini. Apa yang ditulis itu di dalam kitab Durratun Nasihin? Yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus. Orang yang sholat tarawih di malam yang ke-19, maka Allah angkat derajatnya nanti ketika dia masuk surga, ke surga firdaus. Amin. Makanya ini penting Pak. Jadi kalau sholat tarawih tidak memiliki keutamaan itu, jadi besok tarawih atau tidak Pak? Besok insya Allah. Kalau besok makin mundur, maka masing-masing punya tugas Pak. Satu orang memiliki tugas bawa orang satu. Dakwah ini caranya ini. Kalau satu orang bawa satu, besok insya Allah udah penuh nih. Betul. Jangan sampai kita membiarkan Bapak Ibu kondisi kampung kita seperti ini, kita biarkan masa bodoh. Itu nanti kita salah juga. Yang penting kita sudah sampaikan. Ya, di dakwah. Urusan dia tidak mau atau mau, itu urusan dia dengan Allah. Betul atau Bu? Baik, pada malam hari ini Bu, Bapak yang saya muliakan, saya dapat judul nih Bu, yang tertulis di Kota Batam, bahwa hendaknya seorang kultum penceramah di malam yang ke-19 ini menyampaikan judul ceramah tentang bahaya dan manfaat bermedia sosial. Nah, ini ada dia sedang mencatat. Bahaya dan manfaat bermedia sosial. Walaupun yang sedikit ini saya sampaikan kepada Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan-kemudahan di era milenial seperti ini. Ya, dari media sosial ini kita bisa mendapatkan segalanya, mengakses semuanya. Bahkan ya bukan hanya di luar kota, sampai ke luar negeri pun bisa kita lihat. Namun saya, Bapak dan Ibu, kelebihan-kelebihan yang Allah telah berikan ini ternyata banyak sekali dampak negatifnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tanpa disadari, Bu Ibu, lihat sini Bu. Tanpa disadari, otak anak kita ini diambil sama orang. Nampaknya di sini, tapi otaknya udah diambil sama orang. Sehingga banyak sekali di antara kita kecanduan bermedia sosial, dan akhirnya dia tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan dunia maya. Tiba-tiba ketemu sama saudara di jalan, tiba-tiba udah mukanya udah pasang. Ini gara-gara bermedia sosial. Jadi manfaat dan madaratnya ternyata ini seperti mata pisau Bapak Ibu. Tidak bisa kita hukumi haram,
Tidak juga kita hukumi mubah ataupun halal. Bagaimana menggunakan bermedia sosial itu dengan baik? Yang pertama Bu, bahayanya. Simak-simak ada yang sedang menulis dan mencatat, atau kita semua yang sekarang ini memakai media sosial. Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bermedia sosial itu akan terbuang waktunya. Betul atau betul? Berapa kali kita membuka ini? Kadang bangun tidur itu udah buka ini. Ya Allah ya Rahman. Makan pun pegang ini. Tiap hari status kan Bu? Bikin status apa? Ya Allah ya Rahman. Ini orang-orang nanti Bapak dan Ibu yang selalu menggunakan ini dengan habis-habisan. Ya apalagi kayak saya Bapak Ibu, saya ini content creator tuh. Tapi kalau kita gunakan dengan waktu di sini terus, habis waktu saya. Ngaji saya, tadarus saya habis. Makanya Ramadan ini kita buang nih, jauh-jauh dari sini nih. Kita gunakan ini dengan baik. Maka di dalam hadis itu tidak bergeser telapak kaki seseorang sehingga ditanya 4 hal. Yang pertama diantaranya adalah an umrihi fi ma'afnahu. Ditanya tentang umurmu, bagaimana kau habiskan? Ya Allah Pak Bu, hari ini anak-anak kita kecil-kecil kayak gini nih, termasuk anak saya juga. Ya Allah, sudah kecanduan dengan namanya media sosial nih Bapak Ibu. Kalau nggak ada ini, rasanya mau mati rasanya. Mati lampu, listrik padam Pak, wifi mati, HP ini kayak barang tak berguna kan Pak? Betul lah Pak? Coba gak ada paket internetnya atau gak ada wifi, bagaimana ini? Ini ya Allah. Tapi sekali hidup listriknya, wifi hidup, malah lampuana. Akhirnya waktu kita habis dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bermedia sosial itu dia akan cenderung Bu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tuh Pak, dampak negatifnya ini Pak. Dibandingkan dengan orang yang jarang megang media sosial, ini biasa-biasa aja. Sekali dia sering buka ini, ya Allah, apalagi sekarang ada Facebook Pro. Ya, orang berlomba-lomba menggait dolar di Facebook Pak. Ayo ibu-ibu, dulu waktu kita masih muda Pak, media sosial datang, itu namanya share area. Ketika media sosial datang di tengah-tengah kita, zaman kita waktu muda dulu Pak, itu orang tuh mencari teman-teman lamanya. Betul atau betul Bu? Dicari, mana ya kawan SD saya dulu ya, dicari share area. Tapi sekarang udah berganti Pak, karena sekarang ini media sosial ini gak ada yang mencari lagi tentang teman saya di mana. Itu namanya sekarang udah diganti dengan scroll area. Bapak Ibu, orang pegang handphone ini kayak orang, mohon maaf Pak, kayak orang gak jelas, gabut, scroll terus. Makanya dari Meta itu Pak Bu, itu algoritmanya itu langsung dikasih apa yang Bapak Ibu ketik di share, itu langsung dikasih semua sama Meta. Apabila ibu misalnya nih ketik Upin dan Ipin, maka Bu, anak ibu akan dikasih semua video tentang Upin Ipin. Ini contoh dari anak kecil. Kalau anak-anak remaja ini yang diketiknya negatif, langsung Bu dikasih, karena algoritmanya seperti itu. Maka orang tuh di pelabuhan saya lihat, di halte bus, di pasar, scroll, banyak orang gabut saat ini. Betul atau betul Bu? Ya Allah ya Rahman, nggak megang lagi Al-Quran Bu, masih ragu-ragu Pak itu Al-Qurannya. Tapi untuk membuka aplikasi Al-Quran, ya Allah, saya katakan demikian Bu, membiasakan kita membuka media sosial itu kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu tidak betul. Saya katakan Bu, di media sosial ini 90% itu fiktif, artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada orang kontennya cantik-cantik lah, baju lebarannya bagus-bagus,
Ya kontennya itu live terus. Gak seperti itu, Bu. Itu cuman menangkut tren aja. Kenyataannya gak seperti itu. Kalau kita selalu mengukur diri kita dengan orang lain di media sosial, kapan habisnya? Nah, inilah namanya penyakit. Ya, sudah mulai, ini sudah diteliti, ini sebuah penyakit atau kelainan diri seorang masuk ke dalam otak kita, bahwa orang itu sudah ketergantungan dengan ini, Pak. Jujur. Ya, jadi kalau dulu orang menyembah Lata, menyembah Uzza, Pak, berhala, sekarang orang menyembah ini, Pak. Coba Bapak Ibu, ada orang ke Singapura, Pak. Bu, orang ke Singapura ketinggalan dompet, satu lagi ketinggalan handphone. Mana yang balik? Mana balik ke Batam lagi? Dari Batam ke Singapura ketinggalan dompet, satu lagi ketinggalan handphone. Yang mana yang balik lagi ke Batam, Pak? Ketinggalan handphone. Ketinggalan dompet aman, di sini semua ada. Bankingnya. Dan ini bahaya yang ketiga saya sampaikan, Bu. Selain kita akan membandingkan diri dengan orang lain, bahaya yang ketiga ini adalah orang-orang yang bermedia sosial ini akan cenderung menyembah ini, Bu. Nah, ini saya katakan tadi, menyembah dengan HP ini tanpa disadari. Ada, Bu, yang lagi viral, lagi tarawih, Pak, scroll nih, ikut sholat dia, sampai ini berhenti sampai salam, Bu. Itu main apa namanya, Pak? Judi online. Astagfirullahaladzim. Bagaimana anak-anak kita itu udah terracuni otaknya dengan, nah, makanya tolong Bapak Ibu bersihkan hati kita dengan ini nih. Ramadan kita khususkan dengan baca Quran. Kalaupun ada status ini bahaya kali nih, Bu. Makanya Allah gambarkan dalam surat Yasin itu ayat 83 atau 82 itu digambarkan nanti di hari kiamat itu mulut akan terkunci, tangan-tangan akan berbicara. Jangan sampai nunggu hari kiamat, sekarang pun udah terjadi, Pak. Orang diam itu hatinya ngomong apa? Semua yang diucap itu berpindah ke tangan dan mulai diketik-ketik. Ini contoh gambaran di hari kiamat nanti, mulut kita terkunci, tangan kita akan menjadikan saksi apa yang kita perbuat. Maka Bapak Ibu, ya, statusnya ini tolong sudah mulai diganti dengan yang bermanfaat. Setuju Bapak Ibu? Jangan sampai kadang-kadang statusnya nyindir, nggak jelas itu, nggak ada tulisan namanya, langsung jadi ketangkap kayak gini, cacat. Astagfirullahaladzim. Jadi yang membaca ini kan akhir tersinggung. Nah, orang-orang seperti ini nggak bisa jaga etika dalam bermedia sosial. Akhirnya bermedia sosial dampak yang terakhir adalah mendekatkan orang yang sudah jauh, menjauhkan dari orang yang sudah dekat. Ya, pengajian, majelis taklim, bapak-bapak atau ibu-ibu nampaknya ya kumpul, tapi jauh, Pak, rasanya, Pak. Berbeda dengan orang dulu, memang kumpul ya kumpul. Sekarang kumpul tapi otaknya jauh. Betul atau betul? Menjauhkan orang yang dekat itu, ini sudah ranahnya apa nih? Urusan rumah tangga, pelakor. Nah, dulu gak ada orang bermain-main di sini urusan, karena ada ini memang manfaatnya bertemu dengan kawan-kawan lama. Akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali di media sosial. Akhirnya ngajak ketemuan dan akhirnya terjadilah perzinahan. Ini melalui media sosial, Bapak Ibu. Dan sekarang ini sudah banjir semua di mana-mana, Pak. Ya, Bapak Ibu jangan coba-coba mencari teman lama, Pak. Ya, kalau sudah teman lama dicari, setan di situ datang. Apalagi kawan SMA dulu, kawan kuliah dulu. Akhirnya memang disitulah mainnya setan itu. Nah, lama-kelamaan, nah, ketemuan lah janjian itu. Kalau sudah janjian, nah, makan berdua, suami istri nggak tahu di rumah, akhirnya terjadilah perzinahan. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini dampak-dampak negatif yang media sosial yang kita rasakan saat ini. Ayo, kesimpulannya apa hari ini? Ayo kita jaga keluarga kita, Bapak Ibu, khususnya anak kita ini, jangan terlalu sering dikasih handphone ini, Pak Bu. Ini kadang-kadang anaknya lagi nangis, nih dikasih handphone nih. Main.
Naudzubillah min dzalik. Ya, suami istri lagi makan di meja makan, hindarkan handphone Bapak Ibu. Ya. Kalau ini banyak manfaatnya, tapi banyak juga mudaratnya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung. Ya, ini adalah demi kebaikan semuanya. Ayo kita gunakan media sosial dengan baik. Gunakanlah manfaatnya sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita tertipu dan terpedaya dengan kemadharatannya ataupun bahayanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.